waktu kita bertemu di DPR RI kan DPR menyarankan ke Sapam Sahati sebaiknya masalah santunan hari tua ini jangan dimasukkan dalam RDP, sebaiknya dimediasi dulu. DPR RI akan memediasi dan mempertemukan antara Sapam Sahati dengan pihak PTPN, baik direksi holding sekaligus dengan direktur PTPN 8. Yang kedua, Pak Erik ini kan orang yang tidak suka lah orang berteriak di depan kantor gitu. Yang benar ini yang meminta waktu. Apakah Sapam Sahati akan melayangkan surat ke kementerian dan meminta waktu Pak Menteri atau wakil menterinya untuk berdialog langsung dengan menteri atau wakil menteri atau gimana? Yang ketiga, bahwa Sapam Sahati sudah melakukan pendampingan, ada kuasa hukumnya di sini. Sebetulnya program-program ini ya betul-betul rapi lah tersusun ya. Gitu. Ini tujuannya apa, dasarnya apa, gitu. Itu sasarannya apa, gitu. Saya mohon tanggapan dari Aki Eeng maupun Pak Yani ya, biar permasalahan ini tidak simpang siur. Gini tuh. Baik Pak BJ ya, menjawab 3 pertanyaan tadi, tentunya kami akan coba menyampaikan secara komprehensif dan sekaligus ya. Jadi gerakan Sapam Sahati ini dilandasi oleh adanya suatu kesamaan ya, kesamaan kepentingan yang ada di dalam tubuh Sapam Sahati yang isinya adalah saat ini kurang lebih 5.000 orang pensiunan ya, yang sama-sama menunggu santunan hari tua dari PTPN 8 khususnya begitu. Nah, kemudian sasaran dalam menyampaikan aspirasi ini ada 3 ya, yaitu pendekatan politik ya kan, kemudian pendekatan hukum dan pendekatan GCG. Nah, atau Good Corporate Governance. Nah, yang pertama, pendekatan politik kita sampaikan aspirasi kita ya ke Senayan ya. Artinya ke lembaga legislatif di sana, dan alhamdulillah kita sudah diterima ya oleh salah satu fraksi di sana dan akan membantu kita ya. Tentunya ini dengan prosedur yang ada ya, kita sedang menunggu follow up ya ataupun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim yang ada di gedung DPR di sana. Selanjutnya pendekatan hukum ya. Pendekatan hukum ini tentunya sebagaimana kita tahu bahwa kita kan di negeri hukum. Di Sapam Sahati ini ya kita tidak punya ahli hukum ya. Kata orang katanya serahkanlah kepada ahlinya maka selesai persoalan. Nah, demikian. Jadi kita tentunya akan didampingi oleh penasihat hukum ya. Dalam hal ini ya tentu pengacara ya, dalam hal ini kita sudah menunjuk dan kita sudah menyerahkan berkas-berkas yang memang untuk mendukung somasi yang akan dilakukan baik ke PTPN 8 ya maupun akan disampaikan ya kepada Dinas Ketenagakerjaan ataupun di sini lembaga terkait dalam hal ini begitu. Nah, kemudian pendekatan GCG. Kalau pendekatan GCG ini kan di sini PTPN 8 tentunya ada di bawah holding PTPN, kemudian di bawah kementerian, dan di situ sejauh mana ini 5 pilar GCG ini ya. Yang pertama kan di situ ada transparansi ya kan, kemudian accountability, kemudian responsibility, kemudian independensi, dan yang terakhir adalah fairness. Nah, di sini sejauh mana ini sudah diterapkan oleh perusahaan
yang di bawah Kementerian BUMN, ya kan, dalam hal ini adalah PTPN, menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Demikian Pak BJ, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki akan mencoba ya merespon atau menjawab pertanyaan Pak BJ. Ada 3 ya pertanyaan Pak BJ, 3. Yang pertama adalah terkait dengan DPR RI. Oke, jadi gini, kita sudah menyampaikan aspirasi. Dan di sana itu mau dibawa ke Komisi 6 dan 9 oleh praksi, itu adalah skemanya. Silakan saja. Kita tidak bisa intervensi. Itu adalah urusan mereka yang memfollow up ya, skemanya seperti apa. Itu Pak BJ tentang aspirasi kita disampaikan ke DPR RI ya. Apakah mau audiensi atau mau dibawa ke rapat dengar pendapat atau RDP komisi, silahkan ya, nanti skemanya mereka yang mengatur, kita tidak intervensi. Lalu yang kedua, masalah kita demo di depan gedung Kementerian BUMN ya, kita teriak-teriak di sana ya, itu adalah demo ya, tetapi kita sudah menyampaikan apa curahan hati kita, apa kegundahan dan apa kegalauan kita saat itu disampaikan ya. Masalah kita harus menyampaikan surat minta waktu untuk audiensi atau apa, enggak, Aki kira enggak perlu, karena mereka itu sangat sensitif dan mereka sangat peka terhadap sebuah realita yang ada di depan mereka. Kenapa tidak perlu? Kalau mereka memang peka, ya udah, apakah ada direct flow dari kementerian untuk PTPN 8 atau holding untuk memanggil kita atau tidak, terserah, itu silakan aja. Ya, itu bagian daripada kewenangan mereka di sana. Lalu yang ketiga itu terkait dengan pendampingan. Ya, bukan rencana dan bukan program lagi. Ini sudah dalam proses ya, pendampingan ini dalam proses, dan kuasa hukum kita itu sudah menjalani tugas-tugas mereka, dan kita pegang, Sapam Sati pegang crash program mereka seperti apa, dan nanti mereka juga menyampaikan ya program reportnya kepada kita setiap saat, apakah mingguan atau bulanan ya. Lalu mengenai apa dasar, bagaimana mekanisme, dan 3, apa yang diharapkan, jelas bahwa dasarnya adalah hak kita. Itu hak kita berdasarkan apa? Berdasarkan surat keputusan pensiun. Ya, itu secara normatif itu sudah jelas ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga perjanjian kerja bersama yang ditandatangani secara tripartit. Ya, itu. Lalu kenapa kita mesti menempuh kuasa hukum? Karena kita sudah beberapa kali melalui tahapan-tahapan audiensi, negosiasi, demonstrasi massa ya di DPRD, di kantor holding, tetap hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam surat keputusan. Nah, lalu apa sih tujuannya? Ya, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan santunan hari tua ya, sehingga nanti kalau ini udah selesai, barangkali junior kita yang pensiun itu akan on time. Begitu mereka pensiun, langsung besoknya dibayar. Apa harapannya? Harapannya sederhana aja, bahwa kita itu tidak berpikir secara parsial, tetapi kita berpikir secara keseluruhan. Kita berharap bahwa 5.000 pensiun itu mendapatkan santunan hari tua dibayar sekarang juga, itu kan. Nah, sehingga Sapaham Sahati mencoba ya, rela untuk mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, biaya untuk menerobos itu, sehingga nanti mungkin dampaknya ya untuk 5.000 karyawan itu tidak parsial ya, tidak hanya kelompok kecil Sapaham Sahati saja, bahkan tidak hanya mengatasnamakan yang
menyertakan atau memberikan pernyataan untuk ikut dalam kuasa hukum. Itu ya Pak BJ, kita tetap sapaham sehati, kita tetap solid, kita tetap semangat, dan kita tetap bebas merdeka. Salam sapaham sehati.